ini langsung menanggapi aja ya. Nanti nah, Yohanes 14 ayat ke-6. Di situ kalau kita baca, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Oki harus tahu, umat Islam ini percaya bukan hanya Yesus, Musa jalan kebenaran dan hidup. Daud juga seperti itu, karena nabi itu tentu menjadi jalan menuju Tuhan. Walaupun tidak Musa, Daud, Nabi Muhammad, setiap nabi memiliki dalam konsepsi Islam ya. Dalam konsepsi Islam, Nabi Ibrahim itu bergelar Kalimullah Nabi Musa. Khalilullah kekasih Allah. Jadi setiap nabi itu punya gelar masing-masing. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau dalam kitab Oki dikatakan akulah jalan keselamatan dan hidup, kami tidak perlu harus kata seperti itu. Karena kata yang lebih tepat untuk para nabi adalah memang mereka adalah jalan keselamatan. Tapi secara tekstual bahasa Oki, kalau dia adalah jalan, tentu dia adalah tempat kita melalui menuju kepada Tuhan. Nah, di ayat itu juga ada tertulis bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Benar nggak Oki? Nah, tolong jelaskan konsep ini nanti seperti apa cara memahaminya, karena apa yang dikatakan Yesus itu bertentangan dengan dalil di kitab sucinya orang Yahudi, di mana Elia dan Henok itu sampai ke Bapa tanpa Yesus. Ya, perhatikan itu baik-baik. Ketika Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Sementara secara realitas, kebenaran itu artinya ada kesesuaian antara statement dengan realitas. Tapi terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan ketika Henok dan Elia itu ke surga tanpa Yesus, karena tidak ada Tuhan yang bernama Yesus di dalam kitab Oki. Yang ada adalah firman dan statement bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, yang ada adalah Bapa. Nah, tetapi Yesus mengatakan tidak ada yang bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Sementara Henok dan Elia sudah ke surga ya, walaupun tidak ada Yesus. Nah, jadi ini menjadi kerancuan. Kemudian tolong dijelaskan tentang hal itu satu. Nah, di poin yang kedua ya, bahwa agama tidak menyelamatkan. Agama itu definisinya, agama itu bukan bahasa kitab suci Oki dan bahasa kitab suci Uni. Agama dari kata agama, tidak kacau. Agama secara definisi sebenarnya adalah aturan keimanan. Kalau memang Yesus Oki meyakini agama tidak menyelamatkan, bagaimana cara selamat? Hanya dengan percaya. Bukankah agama itu adalah aturan? Apakah tidak ada aturan dalam Kristen? Nah, makanya poin pertanyaan di statement ini adalah, apakah perbuatan baik menyelamatkan atau tidak? Ada dua pertanyaan dari tanggapan penjelasan kemarin ya. Yang kedua, yang pertama adalah bagaimana Henok dan Elia bisa selamat tanpa Yesus. Yang kedua adalah apakah perbuatan baik menyelamatkan? Karena diksi yang Oki tegaskan kemarin, mengusahakan sendiri keselamatan itu tidak berguna. Karena apa? Keselamatan adalah kasih karunia. Nah, itu dua poin yang Uni ingin dengarkan dari Oki dulu, dan Uni tetap di poin 2 itu. Nanti Uni akan tekankan lagi penjelasan di 3 hadis yang Oki bawa kemarin. Tapi silakan Oki mungkin menanggapi lagi kemarin. Siap. Boleh diterima lagi ini? Oke, teman-teman, selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi buat teman-teman muslim, selamat siang juga, damai sejahtera untuk kita semua. Nah, siang ini kita kembali berdiskusi dengan Uni Rifa, melanjutkan pembahasan konsep keselamatan yang belum selesai. Kemarin saya akui, kemarin konsep keselamatannya itu belum selesai. Masih banyak sebenarnya yang menggantung, baik dari pertanyaan Uni kepada saya dan dari pertanyaan saya kepada Uni Rifa. Mungkin banyak hal-hal yang saya belum memahami apa yang ada di dalam iman Uni. Karena apa, teman-teman? Harus kita bertanya dengan orang yang punya kitab. Makanya gini, tujuan saya bertanya itu, buat teman-teman yang di bawah jangan salah paham dulu ya. Tujuan saya bertanya itu saya menambah wawasan. Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu ayat ini berbicara seperti ini, artinya apa, maksudnya apa, maknanya apa. Itu semoga Uni nanti bisa menjelaskan. Ya, saya jawab dulu. Upah maut ialah dosa. Lalu kenapa Elia dan Henok tanpa mengalami kematian dia terangkat ke surga? Betul. Upah maut itu kan ialah dosa. Ini kan bertentangan harusnya dengan konsep dari keselamatan kan. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Lalu kenapa Henok dan Elia langsung terangkat ke surga? Saya tunjukkan dulu datanya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan menentukan arah dan langkahnya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 19 ayat ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Otoritas Tuhan yang terjadi. Betul. Upah dosa ialah maut. Lalu kenapa Elia dan Henok langsung terangkat ke surga? Jawabannya ada di dalam kitab. Nanti saya tunjukkan datanya. Saya lupa ayat-ayat berapa. Itu ada di dalam kitab Kejadian. Karena apa? Simple. Elia dan Henok bergaul dengan Allah.
Udah, itu jawabannya. Kenapa Elia dan Henok tanpa mengalami kematian dia terangkat ke surga? Otoritas Tuhan yang terjadi di situ. Seperti yang saya sebutkan tadi, Amsal 16 ayat ke-9. Hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Yang pertama, Elia dan Henok itu bergaul dengan Allah. Itu jawabannya untuk pertanyaan yang Uni Ripa bawakan. Yang kedua tadi apa Uni ya? Saya lupa nih. Yang kedua tadi, apakah keselamatan itu, biar aku fokus jawab dulu itu. Apakah keselamatan? Ya, yang pertama kan terkait Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yang kedua, agama tidak menyelamatkan. Oh ya, betul. Nah, berarti kan Kristen itu bukan agama. Oke, saya Sementara jelaskan. bagaimana cara selamat? Kemarin sudah dijelaskan, tapi harus penekanannya itu apakah amal perbuatan baik menyelamatkan atau tidak? Itu spesifiknya. Oke, ya. Saya jelaskan dulu ya, apakah agama itu menyelamatkan? Saya tegaskan ya, saya tegaskan lagi. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Agama tidak menyelamatkan. Bahkan kemarin Uni Ripa kalau tidak salah sempat mengutip, jika ilmu keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk surga. Kita harus tahu dulu, orang-orang Farisi itu pemimpin dan pemuka agama. Mereka berupaya, jadi harus digarisbawahi ya, orang-orang Farisi itu berupaya untuk melayani Tuhan dari penampilan luar mereka. Memang terlihat mereka, kalau kita lihat ya, orang-orang Farisi itu terlihat seperti melayani Allah, beribadah secara sungguh-sungguh kepada Allah. Namun sebenarnya mereka membuat kebiasaan adat istiadat ditambahkan kepada firman Allah. Itu makanya ayat itu tertulis, jika ilmu keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk surga. Lah memang betul, orang-orang Farisi itu agamais tapi dari luar, tetapi dia menambahkan budaya menjadi firman Allah. Itu kesalahan dari orang-orang Farisi. Ya mungkin itu dulu ya yang saya tanggapin untuk penyelidikan. Mungkin setelah ini aja saya akan bertanya kepada penyelidikan untuk masalah Elia dan Henok. Saya sudah jelaskan tadi, jawabannya simpel karena Elia dan Henok itu bergaul dengan Allah. Yang menjadi data saya Amsal 16 ayat 9, hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan Yang tadi deh, yang amal menentukan perbuatan arah deh. langkahnya. Oke, silakan ini. Amal perbuatan. Karena waktu saya habis, silakan ini tanggapin dulu. Nanti setelah ini saya jawab lagi. Silakan Indri. Ini aja, bilang aja begini, nanti Uni minta ya, itu yang tadi belum dijawab ya Dek, Ya, yang terkait tentang amal perbuatan menyelamatkan. Oke. Mungkin Uni jawab yang kemarin ya, ada 3 hadis yang kemarin dibawa sama Oki, mungkin itu takutnya salah paham lagi. Yang pertama, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, itu ayat Al-Quran ya Oki. Nah, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, tetapi bukan dia yang menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah Allah. Dalilnya mana? Kemarin Uni kasih surat Al-Hasyr ayat 23 bahwa Allah adalah As-Salam. Tapi Nabi Muhammad menjadi asbab keselamatan. Ya, sama seperti amal perbuatan nabi-nabi lainnya, mereka menjadi asbab keselamatan. Nah, terus korelasinya bahwa Nabi Muhammad mengatakan amal tidak menyelamatkan. Itu jelas banget ya Oki ya. Memang bukan amal yang menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah Allah. Tapi keselamatan dari Allah itu karena mengikuti perintah Allah yang adalah amalan soleh. Mohon maaf ya ada suara berisik di sini. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad tidak diizinkan mendoakan ibundanya. Ingat di hadis itu dibaca betul-betul baik-baik. Yang tidak diizinkan adalah mendoakan ibunya. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, karena beliau itu tidak egois untuk dirinya sendiri. Seandainya beliau itu hanya ingin memuliakan keluarganya, tentu beliau tidak akan kabarkan kepada kami ketika beliau tidak diizinkan mendoakan ibunya. Tentu beliau akan tutupi itu. Kenapa beliau sampaikan? Karena beliau jujur menyampaikan. Itulah esensi seorang nabi. Nah, tentang upah dosa adalah maut, Elia sementara naik ke surga, artinya tidak semua manusia berdosa. Karena doktrin dalam iman Kristen mengatakan Adam itu adalah orang yang berdosa dan mewarisi dosa. Kalau Elia bisa bergaul dengan Tuhan, bisa selamat, maka ada manusia yang suci, bukan hanya Yesus. Elia dan Henok naik ke surga tanpa kematian, upah dosa adalah maut. Maka dengan demikian hancurlah doktrin yang mengatakan semua manusia telah berdosa. 1. Hancurlah doktrin bahwa Yesus satu-satunya manusia suci. 2. Maka harusnya kalau manusia bisa jadi tumbal keselamatan untuk orang lain dan manusia itu suci seperti pernyataan Oki kemarin, maka Henok dan Elia harusnya bisa jadi tumbal keselamatan kalian, karena dia tidak bercela, dia tidak berdosa. Bukti dia tidak berdosa, dia naik ke surga tanpa perantaraan Yesus, dan dia tidak melalui kematian dulu, sedangkan Yesus bahkan melalui proses kematian dulu. Itu mohon maaf ya, itu konsekuensi dari penjelasan Oki. Nah, kalau memang ada manusia yang bisa bergaul dengan Tuhan selamat, maka ini sia-sia kematian Yesus. Kenapa? Ya, ternyata Tuhan kalian bisa menyelamatkan tanpa harus mati dulu, adekku. Nah, ini blunder lagi doktrin tentang keselamatan dalam kematian. Nah, jadi ini yang Uni katakan tidak adilnya Tuhan. Ketika Henok Elia bergumul dengan Tuhan, diangkat ke surga tanpa kematian. Sementara orang-orang di zaman
Gomora yang seperti yang ditanyakan kemarin, kenapa tidak diberi kesempatan untuk bertaubat? Kenapa dihabisi nyawanya? Ketika Tuhan Oki hadir di abad pertama, dia justru mati melepaskan orang-orang berdosa dari perbuatan dosanya dengan mengambil dosa tersebut. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu di awal-awal saja? Ini menjadi pertanyaan kita. Apa memang sifatnya Tuhan Oki memang begini? Pengasih hanya untuk temporer, tidak untuk selama-lamanya, tidak dari awal memiliki kasih. Sementara Henok dan Elia bisa diselamatkan. Ini yang menjadi keambiguan dalam doktrin keselamatan iman Kristiani yang selama ini Uni pertanyakan, Adinda, ya. Ya, yang pertama, pertanyaan penting adalah kalau memang Henok Elia itu bisa ke surga tanpa kematian, maka konsekuensinya dia tidak berdosa. Hancurlah doktrin seluruh manusia berdosa. Yang kedua, kalau memang tanpa kematian Yesus ada manusia yang masuk surga, maka ngapain Yesus mati lagi gitu loh. Ternyata Tuhan bisa mengampuni tanpa kematian Yesus. Maka gagal ayat Yohanes, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena Henok dan Elia sudah ke Bapa tanpa Yesus. Itu poin diskusi kita. Silahkan jawab yang mana yang paling diingat. Dan Uni juga akan setelah ini Oki silakan menyanggah penjelasan Uni dan bertanya lagi tentang konsep keselamatan dalam Islam. Silakan Deko. 5 detik Uni, kalau mau ditambahkan dulu silakan. Kalau Uni mau menambahkan dulu silakan ya. Ya, mungkin biar kita enak, biar tidak melebar ya. Poin pertanyaan Uni adalah dari penjelasan Oki. Bahwa ternyata dalil Yohanes 16 berapa tadi? Dari Yohanes 14:6 ya, 6:14 ya. Tidak ada, ini poinnya, tidak ada yang sampai ke Bapa kecuali melalui Yesus. Sementara sudah ada. Begitu, itu pertanyaan itu jadi masalah. Ya, mungkin silakan itu diluruskan. Uni. Ya, kita jawab dulu ya pertanyaan Uni. Memang pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi kita harus jawab. Upah dosa ialah maut. Kalau kita tanya, kalau misalnya Uni bertanya, Elia dan Henok itu berdosa nggak? Berdosa. Siapa bilang Elia dan Henok tidak berdosa? Mereka berdosa. Tetapi yang saya sebutkan tadi, di dalam Amsal 16 ayat ke-9, hati manusia merancang jalannya. Kita akan memikirkan, seperti yang Uni pikirkan, upah dosa ialah maut. Berarti kan Henok itu berdosa. Lah kenapa dia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian? Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan menentukan arah dan langkahnya. Otoritas Tuhanlah yang terjadi. Kenapa Elia dan Henok itu naik ke surga? Datanya di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22. Kejadian 5 ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusela dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi kita memikirkan jalannya, tapi otoritas Tuhan yang terjadi. Kenapa Elia dan Henok langsung terangkat ke surga tanpa mengalami kematian, sedangkan upah dosa ialah maut? Karena otoritas Tuhan yang terjadi, itu yang pertama. Dan yang kedua, Elia dan Henok bergaul dengan Allah di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22. Saya jawab lagi pertanyaan kedua Uni Rifa tadi yang belum sempat saya jawab. Apakah amal dan perbuatan itu menyelamatkan kita, membuat kita masuk dalam surga? Ini amal dan perbuatan di dalam iman Kristen itu adalah iman sejati, buah dari iman kami. Jadi amal dan perbuatan itu buah dari iman sejati kami, Uni. Makanya yang kemarin Uni bacakan di dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan mati. Itu yang Uni bawakan kemarin. Jadi amal dan perbuatan itu adalah buah sejati dari iman. Kalau kita bicara tentang keselamatan ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, keselamatan di dalam iman Kristen itu semata-mata karena kebaikan Tuhan terhadap kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi keselamatan itu hanya dapat diperoleh melalui iman dan percaya kita. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Nah ini saya sudah menjawab. Kalau Uni masih kurang ini, nanti boleh Uni tanyakan. Kemarin Uni ada bernarasi ya, di dalam Islam itu manusia diberikan free will. Saya akan menambah pertanyaan baru. Pertanyaan kemarin saya rasa saya sudah cukup mengerti untuk apa yang sudah Uni bahas di yang kemarin. Saya menambah pertanyaan baru. Free will. Jadi free will itu adalah pilihan, Uni. Kita mau berbuat baik atau mau berbuat dosa, itu kan free will, pilihan yang kita dapatkan. Terus seperti apa di dalam Quran 16 ayat yang ke-93. Masih ada waktu ya.
Ya teman-teman, saya tidak ada maksud apa-apa, ini diskusi, saya cuma ingin bertanya dengan Unilipa sesuai penjelasan Unilipa. Seandainya Quran 16 ayat yang ke-93, seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya terhadap ini, kalau manusia punya free will, misalnya Oki ini sudah ditakdirkan untuk disesatkan, terus seperti apa free will saya itu berjalan? Seperti apa saya bisa menggunakan free will saya ketika saya ditakdirkan untuk disesatkan? Ini tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-93. Seperti apa free will saya itu saya gunakan, tetapi Allah sendiri menyesatkan saya. Ini kan tertulis, tidak ada maksud apa-apa. Ini bertanya terhadap free will yang ini bawakan kemarin. Seperti apa saya menggunakan free will saya ketika saya ditakdirkan untuk disesatkan? Silakan Uni Rifa jelaskan. Oke, bisa nanti kalau mau baca ayatnya dicatat dulu, nanti dilihat ayatnya karena Uni sebutkan nama surahnya saja ya. Uni jawab dengan Al-Qur'an ya. Ini pertanyaan bagus, luar biasa. Masya Allah, terima kasih Oki, pertanyaan yang Uni tunggu-tunggu ya, supaya Oki tidak salah paham. Oki perlu dipahami ya, Allah itu adalah Tuhan yang segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas izinnya. Dalilnya mana? Dalam surah Al-An'am. Sorry ya, kalau Oki mau baca, bentar ya. Silakan baca dalam surah Al-An'am ayat ke-59. Dicatat dulu aja yang disebutkan ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat, di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, yang tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Artinya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan atas izin Allah. Nah, menyesatkan tadi, Oki baca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26 adikku, sayang ya, baca dek. Bismillahirrahmanirrahim, Uni baca. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Uni terjemahkan di ayat terakhir. Ayat pertamanya, innallaha la yastahi, mudah saja bagi Allah membuat sebuah perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun. Orang-orang yang tidak beriman akan bertanya, untuk apa Allah membuat perumpamaan ini? Kemudian orang-orang beriman percaya bahwa ini datang dari Allah. Allah memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan kecuali orang-orang itu dikehendaki tidaklah Allah sesatkan orang itu kecuali orang itu fasik. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqun. Wama dan tidaklah wama yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan mereka. Wama yudillu bihi illal fasiqin, kecuali mereka fasik. Jadi Allah memberi dua petunjuk adekku. Allah berikan petunjuk yang datang dari Nabi, Allah berikan petunjuk kesesatan datang dari setan. Allah utus setan untuk memberikan kepada manusia yang sudah fasik itu untuk supaya semakin tersesat. Kenapa? Itu pilihan kalian. Karena wama yudillu bihi ilal fasiqin, maksudnya Allah tidak akan menyesatkan siapapun kecuali orang itu fasik. Artinya pilihan kalian. Itu free will ya. Nah, dan Uni akan bacakan lagi dalam Al-Qur'an ya. Ingat ya, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang itu yang memilih untuk fasik. Fasaka, dari kata fasaka, keluar. Kalian memilih keluar dulu, baru Allah izinkan kalian sesat. Itu yang terjadi kepada iblis. Dia yang meminta penangguhan waktu untuk menyesatkan manusia. Inilah kenapa Allah izinkan dia. Kenapa? Allah Tuhan yang mengabulkan setiap doa. Ketika iblis meminta untuk penangguhan waktu, Allah berikan. Kenapa? Karena memang iblis menjadi ujian buat manusia nanti. Karena Allah mengatur segala sesuatu dengan pengetahuannya. Nah, kemudian lanjut. Artinya Allah tidak menyesatkan kecuali Allah itu menyesatkan orang fasik. Silakan Oki baca dalam surah ini ya. Dalam surah Al-Lail. Nah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Ya, ada dalam surah Al-Lail. Al-Lail ayat 9, surah ke-92 ayat ke-10 dan 11, baca itu. Allah mudahkan bagi orang-orang fasik itu jalan kesukaran, ya. Artinya apa? Allah bantu kalian yang tidak mau menyembah kepada Allah untuk semakin nyata masuk ke dalam neraka jahanam. Karena itu pilihan kalian. Dalam surah Asy-Syams ayat ke-8, ya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Ingat kuncian ayatnya tadi. Tidak akan diberikan, tidak akan disesatkan kecuali orang itu fasik. Silahkan kalian yang memilih kok, gitu kan. Kemudian lanjut. Nah, mohon maaf, Uni komparasi. Baca dalam kitab 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ternyata esensi Tuhannya dalam kitabnya Adindaku Oki juga sama, mendatangkan kesesatan. Yang lebih parah lagi silakan dibaca dalam kitab Mazmur 58, catat ayatnya, ayat ketiga. Justru Tuhan dalam kitab Oki menyesatkan manusia dari kandungan. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang.
Bayangkan, kalau di Islam, kalian fasik dulu, baru diberikan jalan menuju ke dalam neraka karena pilihan kalian. Tapi dalam kitab Mazmur 58, ayat 3-4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir mereka telah menyimpang, dek. Bayangkan Tuhan telah menetapkan mereka. Apalagi Oki bilang kemarin sama Undi, kenapa Tuhan Oki baru muncul di abad pertama? Karena Tuhan sudah merancang dari awal, hanya kalian yang akan diselamatkan. Ini nggak ada free will. Undi nggak diberikan izin untuk meminta kepada Yesus. Kenapa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kalau Yesus tidak inginkan Uni jadi Kristen, Uni nggak bisa mengemis-ngemis supaya jadi Kristen. Karena Yesus nggak pilih Uni, Yesus pilih Oki. Ini makanya Tuhan tidak adil. Kalau Al-Quran tadi, kalau kalian fasik baru Allah sesatkan. Tapi kalau kalian ikuti aturan Islam, kalian ikuti nabi-nabi, kalian selamat. Dalilnya mana? Surah Al-Baqarah ayat ke-25, sebelum ayat ke-26 tadi. Ya, itu mudah-mudahan dipahami. Kalau belum paham nanti Uni tekankan lagi tentang menyesatkan ini. Ya. Silakan. Oke, teman-teman, kita belum mulai ya waktunya ini. Nah, silakan. Uni Rifa, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, luar biasa ya. Dikomparasi luar biasa, tapi itu tertulis teman-teman, kita harus akui itu tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat ke-12, supaya dihukum semua orang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kalau kita lihat perikopnya, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Itu kan kedurhakaan sebelum Tuhan Yesus itu, sang firman itu menjadi manusia. Maka dari itu sang firman itu menjadi manusia untuk menyelamatkan semuanya, yang terdahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Saya bisa tunjukkan nanti ayatnya. Tuhan Yesus itu menyelamatkan semuanya, yang terdahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Allah mengizinkan kuasa kesesatan untuk bekerja di antara orang-orang yang menolak kebenaran, yang tidak menerima. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Allah mengizinkan kuasa kesesatan untuk bekerja kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Bukan berarti Allah menyesatkan, melainkan Dia mengizinkan kebebasan manusia. Ini ayat free will nih. Dia mengizinkan kebebasan manusia ini. Saya mau hidup tersesat, atau saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Inilah free will kami. Pilihan kami, menolak kebenaran atau menerima kebenaran di dalam kehidupan kami. Konsekuensinya apa? Ketika kita menolak kebenaran, kita akan mati di dalam kebinasaan. Tetapi kalau kita menerima kebenaran, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Jadi saya tanggapin seperti itu. Yang Uni bawakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11, ini adalah free will kami, bukan berarti Allah kami menyesatkan. Memang tertulis seperti itu, tetapi maknanya Allah tidak menyesatkan kami. Tetapi itu adalah pilihan kami. Kami mau menerima kebenaran atau kami menolak kebenaran. Ya ini ya. Oke, sekarang saya rasa saya sudah cukup jelas ya penjelasan ini terhadap di data tadi. Tanya saya di dalam Quran 16 ayat yang ke-93 tadi ya. Nah, saya mau lanjut lagi biar semua pertanyaan saya ini bisa jelaskan. Jadi saya nggak ada ini karena masih ada beberapa data yang saya bisa tunjukkan bagi ini. Yang ini saya akan bukakan di dalam hadis Muslim. Hadis Muslim 4936. Saya bacakan datanya. Nomor berapa? Nomor 4936. Ini 4936 ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah mengganti kalian sehingga mereka memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Seperti apa dengan ayat ini, dengan hadis ini nih? Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, kalau misalnya ayat ini kalau saya kalau saya korelasikan ke dalam hadis yang saya bawakan kemarin ini tolong jelaskan ya, hadis yang saya bawakan kemarin, sebentar saya bawakan datanya. Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi Nasrani. Nah, kenapa hadis Muslim ini mengganti
keselamatan itu dengan membebankannya kepada orang lain. Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa. Siapa umat yang berbuat dosa di sini? Apakah Yahudi dan Nasrani lagi? Silakan penyeliwa. Oke, di sini azan asar ya, Dek. Izin sebentar kita mute ya. Azan asar ya. Ini akan jelaskan semua detail bentar. Azan asar. Uni mute dulu ya. Saya izin absen sebentar ya, Uni ya. Iya, iya, siap. Kalau gini boleh lah. Yang teman-teman yang masuk waktu sholat asar, waktu Ternate, waktu Maluku Utara, silakan sholat asar dulu teman-teman. Dan mungkin masuk sudah lewat waktu zuhur waktu Indonesia Barat ya. Silakan teman-teman sholat dulu. Azan ya, Aras. Dek. Oke, ayo. Udah di sini. Silakan diterima. Ya, oke. Baik. Sebelum dijawab tadi, Uni tanggapi lagi ya. Oke, entah tidak sadar atau tidak, kontradiksi penjelasan Oki tadi sangat terlihat nyata. Upah dosa adalah maut. Artinya, setiap orang berdosa pasti mati. Tapi Oki katakan Elia juga berdosa. Kalau Elia berdosa, harusnya dia maut. Tapi faktanya Elia dan Henokh tidak maut sama sekali. Upah dosa adalah maut. Ini kontradiksi dengan penjelasan Oki. Karena justru Tuhan menyelamatkan Henokh dan Elia tanpa Yesus naik ke surga.
kenaikan Henok dan Elia ke surga itu membantah ayat satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Satu. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Kecuali Henok dan Elia adalah orang berdosa yang diizinkan masuk surga. Apakah memang seperti itu? Orang berdosa diizinkan masuk dosa tanpa mati. Nah, itu penjelasan Oki. Yang kedua, Uni tadi dari tadi kan minta dalil, ya. Kalau nggak salah kemarin Uni minta dalil kan, dalil tentang keselamatan, bahwa umat Kristen diselamatkan, bagaimana caranya gitu ya. Orang Kristen, terkhusus orang Kristen, cara keselamatan itu. Karena Oki membawa ayat, barang siapa beriman, karena iman itu nanti perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Artinya perbuatan baik ini muncul sendiri karena beriman atau diupayakan lagi. Paham nggak? Kalau kalian beriman, kalian berbuat baik, artinya kan usaha sendiri dong. Emangnya ketika jadi Kristen langsung berbuat baik? Kalau memang seperti itu, tunjukkan satu orang yang ketika jadi Kristen langsung berbuat baik, tidak pernah berbuat salah lagi. Uni pertama sekali akan masuk Kristen kalau memang ketika jadi Kristen langsung berubah jadi baik, nggak pernah berbuat salah lagi. Nah, oke, ini jawab tentang hadis tadi. Hadis yang Oki bawakan tadi itu sangat jelas kalau dibaca dengan hati tenang. Di situ dikatakan, seandainya kalian tidak berdosa, Allah tentu saja akan memusnahkan kalian. Ini bukti bahwa yang namanya manusia itu dia memiliki sifat hawa nafsu. Zuyinalin, ayatnya surah Al-Imran, Zuyinalin nasi hubu syahwati minan nisa wal bani wal konontiri. Jadi manusia itu pada dasarnya berdosa. Tetapi masalahnya dalam Islam bukan dosa waris, tapi manusia itu semuanya bisa salah. Nabi Adam pernah salah, Nabi Ibrahim pernah salah. Tapi dosa dan tidak berdosa itu Allah yang tentukan. Contoh, ketika Nabi Ibrahim berbohong, mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala kecil adalah berhala besar, dia berbohong tidak? Salah tidak? Salah. Tapi dosa tidak? Allah tidak katakan itu berdosa. Kenapa? Dosa itu bisa dihapus. Uni berdosa hari ini berdosa. Uni melakukan perbuatan dosa hari ini. Hari ini Uni berdosa, tapi besok pagi belum tentu Uni berdosa. Kenapa? Di situ Allah menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun. Bukan Tuhan yang memberikan kesalahan kepada manusia lalu berdosa, lalu menghabisi nyawa manusia begitu aja atau mewarisi dosa. Inilah esensi Tuhannya umat Islam. Dia menciptakan manusia dengan Adam hilaf. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Allah. Tapi apakah dia berdosa? Dosa itu yang memberikan Tuhan. Ingat, yang mengangkatnya juga Tuhan. Sebanyak apapun dosa manusia yang beragama Islam, itu akan diampuni kalau dia bertobat. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang absolut akan selalu ada pada diri kita. Dia bisa hilang, bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa gugur. Itu esensi dosa, adekku. Ya, jadi wajar Nabi Muhammad mengatakan, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan semua manusia, lalu menciptakan manusia baru yang berbuat dosa, yang manusia-manusia tersebut akan meminta ampun kepada Allah. Di sini Allah menciptakan manusia untuk menunjukkan kelemahan manusia, tetapi dengan kelemahan itu manusia menunjukkan kemuliaannya seperti Adam. Adam itu khilaf, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Dibaca ayatnya ya, sorry nanti ditunjukkan ayat, kalau nggak salah ayat 30 itu. Ya, wa kunna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min tuma, jangan kau makan pohon itu. Adam punya free will, ikut apa kata setan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu dia ingkar. Tapi fatalaqo Adamu mirabihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Lalu Adam diterima taubatnya, maka Allah Maha Pengampun. Setiap manusia itu khilaf, nggak ada manusia ini yang sempurna. Para nabi pun pernah salah, tapi bukan berarti berdosa, karena tidak semua kekhilafan masuk ke dalam dosa. Ingat loh, Nabi Muhammad pernah ditegur karena berbuka masam. Apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena Allah langsung tegur. Dosa itu ketika Uni buat hari ini perbuatan khilaf, Uni tidak sadar itu salah, Uni tidak minta ampun, maka dia jadi dosa. Lalu mati Uni dalam keadaan berdosa, Uni akan dihukum nanti di akhirat. Tapi kalau hari ini Uni sadar, Uni bertaubat kepada Allah, ganti dengan amalan soleh lagi perbuatan itu, maka dosa itu dihapuskan oleh Allah. Dalilnya banyak dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Allah bukanlah Tuhan yang otot. Kau berdosa maka kau mati, upah dosa adalah maut. Ngeri tuh, upah dosa adalah maut. Ngeri. Tapi ternyata ada yang tidak maut, tapi dikatakan berdosa. Upah dosa adalah maut. Yesus nggak berdosa, tapi maut. Ini nggak konsisten lagi. Tapi dalam Al-Quran manusia zuyinal, berikan hawa nafsu. Maka manusia dikatakan, oh, udah habis waktunya ya. Sorry, tinggal di waktunya. sorry. Tapi paham ya semua yang disampaikan. Ini pelan, ini coba pelan-pelan ke Oki loh. Yang penting ini Oki paham. Oke. Oke, Uni Riba, terima kasih. Sorry. Saya teman-teman waktunya habis. Saking semangatnya. Untuk bertanya terhadap jawaban saya, ya saya jelasin lagi ya teman-teman ya. Saya jelaskan pelan-pelan yang pertanyaan Uni Riba yang kata Uni Riba sebelum menjawab. Dalam agama Kristen itu, yang membuat masuk surga itu apa? Yang menyelamatkan itu apa? Itu yang Uni Riba tanyakan ya di dalam agama Kristen. Saya tegaskan dulu, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu iman dan percaya kita. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apa cuma berhenti di dalam iman aja? Tidak. Ketika kita beriman,
Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9 sampai 10, jika dengan mulutmu kamu mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Semua ketika kami percaya, iman kami percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, terus ada lanjutannya ini. Di situ ada Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan mati. Amal dan perbuatan itu adalah buah dari iman sejati kami ini. Jadi kan kami punya amal dan perbuatan dari iman sejati kami. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, makanya beriman saja tidak cukup. Iman saja itu tidak cukup punya. Tetapi ada buah dari iman sejati itu. Yakobus 2 ayat yang ke-26, iman tanpa perbuatan mati. Makanya yang dibawakan ini, jika ilmu keagamaanmu tidak lebih dari orang-orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk surga. Banyak orang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak hidup turut dan sekendak dengan firman Tuhan. Untuk apa? Nol besar. Maka dia tidak pantas menerima kerajaan Allah. Itu. Nah, masalah Elia dan Henok, upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kematian. Betul, upah dosa ialah maut. Seperti yang saya jelaskan tadi, Elia dan Henok bergaul dengan Allah. Uniripa memikirkan caranya, Amsal 16 ayat ke-9, tetapi semua otoritas Tuhan yang terjadi. Uniripa memikirkan caranya, tetapi otoritas Tuhan yang terjadi. Di mana? Amsal 16 ayat ke-9. Makanya kalau ditanya apakah Henok berdosa, Henok berdosa, tapi karena dia bergaul dengan Allah, otoritas Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Henok. Tanpa melalui kematian, Henok terangkat ke surga. Kejadian 5 ayat 22, Henok bergaul dengan Allah, maka dia terangkat ke surga. Itu saya sudah jawab. Nah, tadi Uni membawakan data untuk saya di dalam Quran 92 ayat 10 sampai ke 11. Bentar ya. Quran 92, bentar masih ada waktu ya buat buka data. Quran 92, bentar teman-teman ya, sabar ya. Quran 92 ayat 10 sampai dengan 11. Oke, saya bacakan. Kita bukakan datanya teman-teman ya. Ayat yang ke-9 dulu, karena ini bawa data sampai 11. Serta mendustakan dalam kurung balasan yang terbaik. Ayat yang ke-10, kami akan memudahkan menuju jalan kesengsaraan. Ayat yang ke-11, hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ayat yang ke-12 nya, sesungguhnya kamilah yang berhak memberi petunjuk. Kami di sini kan merujuk kepada siapa ini? Kalau kepada Allah kami di sini, berarti kamilah yang berhak memberi petunjuk, atau kepada Allah dan para malaikatnya atau kepada Nabi. Nanti tolong dijelaskan. Nah, ketika berhak memberi petunjuk, lah untuk apa free will itu nih? Untuk apa? Kan berhak memberi petunjuk, kan petunjuk itu datangnya berarti kan dari Allah. Nah, untuk apa free will kita? Terkait lagi dengan Quran 16 ayat 93 tadi. Seperti apa kita menggunakan free will kita jika Allah itu berhak menyesatkan dan Allah itu berhak memberikan petunjuk? Ketika Uni membawakan Quran 92 ayat 10 sampai 11, seperti apa ayat yang ke-12-nya? Sesungguhnya kamilah dalam kurung berhak memberi petunjuk. Berarti kan sudah ada ketetapan di situ. Kamu akan diberi petunjuk. Kamu kamu sudah saya berikan untuk disesatkan. Seperti apa free will saya berlaku untuk ayat yang ke-12-nya? Silakan penyelipah. Ya buat teman-teman tap layar ya, boleh. Uni jawab, habis itu ditanggapi ya. Oke, langsung cepat-cepat saya jawab surah Al-Lail tadi ya teman-teman. Oke, dengarkan baik-baik ya. Allah mengatakan kami yang berhak memberi petunjuk. Uni bacakan kembali surah Al-Baqarah ayat kedua kemarin ya yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu dari Allah by the way. Al-Quran itu dari Allah sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Free will-nya di mana? Yang berhak memberi petunjuk, memberikan informasi tentang siapa Tuhan, bagaimana surga, siapa Nabi, itu Allah. Free will kita apa? Memilih ikut atau tolak. Allah beri petunjuk, oke. Dihadirkan Nabi Muhammad mengatakan kepada Oki, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Oki punya free will. Apakah Oki menolak atau ikut? Itu free will Oki. Makanya ketika Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang itu fasik, dari kata fasoko, keluar. Jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, Oki pilih keluar. Maka Allah ilhamkan jalan yang mudah untuk kesengsaraan.
Ini free will Oki berjalan di situ. Nah, tentang Henok dan Elia, Oki, coba Oki renungkan baik-baik. Oki bilang, ya karena dia bergaul dengan Tuhan. Maka ini menggagalkan ayat Yesus satu-satunya jalan, adekku. Karena Tuhan dalam perjanjian lama bukan Yesus. Dalam iman Tritunggal, Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Maka Father is not Jesus, because Jesus adalah pribadi kedua. Kalau Tuhan Tritunggal, kecuali Oki oneness. Satu yang Uni bantah adalah Yohanes 6:14 tadi, bahwa satu-satunya jalan ke surga adalah Yesus. Sementara dalam ayat yang Uni bacakan tentang Henok ke surga tanpa Yesus, emang Henok beriman kepada siapa, Dek? Henok itu kalau iman yang menyelamatkan, Henok beriman kepada siapa? Kalau iman kepada Yesus yang menyelamatkan, Henok, Elia, Musa itu beriman kepada siapa? Yesus. Mana datanya? Tunjuk data dalam perjanjian lama. Kalau semua orang-orang yang dimuliakan dalam perjanjian lama itu beriman kepada Yesus, Yesus baru hadir di abad pertama, sayangku, adikku. Ini konteks yang Uni ingin pertanyakan. Pertama, keadilan Tuhan. Pertama ya, epistemologis tentang keselamatan Oki yang Uni tanyakan. Di mana dikatakan selamat itu dengan menuhankan Yesus? Kalau mengikuti Yesus Uni percaya. Tapi menyembah kepada Yesus, di mana dikatakan kalian selamat? Ingat Matius 7 nomor 15 ya. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti semua perintah Bapa. Mengikuti perintah Bapa. Di mana Bapa memerintahkan Oki menuhankan Yesus? Kalau mengikuti, Uni juga ikuti loh. Nggak perlu nih ngaku-ngaku ya. Mengikuti itu apa? Mengikuti semua yang diajarkan. Yang Uni tanya, di mana Bapa memerintahkan Oki menyembah kepada Yesus sehingga Oki selamat dan mengklaim Oki berhak mewarisi surga? Kenapa? Oki penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Paham ya? Itu di mana ayatnya? Baca itu Matius 7:21 dulu ya. Tidak setiap yang ayatnya tolong dimaafkan. Tidak setiap yang manggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Bapa. Mana Bapa memerintahkan Oki menyembah kepada Yesus? Kenapa Oki lakukan penyembahan kepada Yesus tanpa perintah? Kami, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ada dalilnya di Al-Quran perintahnya. Allah adalah As-Salam, Allah adalah Al-Qudus. Ada dalilnya di Al-Quran. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Ada dalilnya di Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Semua dalilnya ada di Al-Quran. Tapi Oki menjelaskan kepada Uni, ya Henok itu kan karena kitab Amsal, Tuhan yang menyelamatkan. Kalau memang Tuhan Oki bisa menyelamatkan tanpa kematian Yesus, ngapain Yesus mati, adikku? Berarti ada yang bisa selamat tanpa kematian Yesus, tanpa darah Yesus. Ada yang masuk surga tanpa darah Yesus. Ini membantah pengajaran Paulus bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalilnya tahu kan kitab Ibrani ayat berapa, Dek? Ketika Henok Elia just naik ke surga tanpa penumpahan darah siapapun. Ini membantah doktrin Paulus dalam kitab Ibrani. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tor, kontradiksi, Dek. Kontradiksi upah dosa adalah maut, Henok tetap berdosa, tapi auto surga. Berarti ada orang yang berdosa masuk surga. Katanya harus disucikan dengan darah Yesus. Yesus satu-satunya jalan, itu kontradiksi. Henok sudah ke surga tanpa mengenal Yesus. Kontradiksi semua, Dek. Ada 3 kontradiksi yang Uni ingin angkat. Katanya Yesus satu-satunya jalan. Kenapa Henok bisa selamat tanpa Yesus? Apakah Bapa adalah Yesus? Oki mau berubah jadi Sabeliat? Bukan Tritunggal lagi? Karena Father is not Son. Ya, Yesus baru lahir sebagai Tuhan. Ya, itu blunder semua, Dek. Tapi semua penjelasan yang Uni sampaikan semuanya relevan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Kenapa? Allah As-Salam. Dari mana? Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Memberikan petunjuk melalui apa? Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Jelas semuanya. Bagaimana cara selamat? Beramal soleh. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan. Diterima. Ya, saya tanggapi dulu ya. Apa yang jadi sanggahan ini? Bentar, Bentar deh, ini Uni ada notifikasi live akan berakhir katanya. Uni harus ada puzzle ini. Tapi ya, ini nggak bisa dipegang puzzle-nya, bentar. Takutnya ini dimatikan ini live-nya. Bentar. Kenapa begini? Ulang lagi aja deh nanti, Dek. Nanti Uni kasih waktu tambahan buat Oki, karena tadi Uni banyak mengambil waktu ya. Nanti Oki tambahkan waktu Oki sendiri aja nanti, nggak apa-apa. Nggak, ini aku puzzle-nya tetap ini nih. Puzzle-nya harus jalan. Kenapa nggak bisa diklik? Ngelek ya, handphone ini ngelek, Dek. Dimatikan dulu lagi, di power up. Bentar ya. Oke, itu dimatikan. Ah? Oke. Bentar, nggak bisa diapa-apain, Dek. Nggak bisa diapa-apain. Duh ya Allah, ini kayaknya mati bentar lagi ya, Dek ya. Uni nggak bisa ngapa-ngapain. Uni nggak bisa ngecek sama sekali, nggak bisa. Mungkin Uni ya nggak bisa digeser karena masih jalan terus. Kalau misalnya dia masih muter-muter terus. Kalau misalnya langsung mati, nanti kita jadwalkan lagi. Uni live lagi. Nggak, Uni live lagi naik. Tunggu. Bisa tak? Nggak bisa, Dek. Error handphone Uni. Nanti Uni ini screenshot ya. Uni liatin ini. Ya, siap, aman. Oke, dia nggak apa-apa, Uni. Gitu. Nanti misalnya mati sendiri, Uni boleh naik lagi. Kalau perlu Uni minta nomor WhatsApp
Boleh, boleh. Kalau perlu Uni minta WhatsApp Oki biar kita enak atur diskusi kita Oke. ya, Dek. Nggak, kan Soalnya ini, jam-jam. dan ini udah jam setengah 3 Uni. Kalau misalnya kita, Nggak bisa, nih. kalau kita lanjutkan Uni naik lagi kan nanggung. Mendingan kita atur jadwal lagi aja. Oh, gitu. Jadwal lagi nanti. Ya. Besok. Berarti Besok ketiga. boleh, lusa Ini boleh. Oki tanggapi dulu aja deh Oke. terakhir. Nanti Uni mati gimana dong? Siap, siap. Lanjut Oke. aja. Silakan. Ya, Ini bentar lagi aku kayaknya mati nih. aku tanggapin dulu ya. Apakah orang perjanjian lama itu mengenal Yesus? Bapa bukan Putra, bukan Roh Kudus. Kalau perjanjian lama itu tidak mengenal. Oke, mungkin ini tidak melihat di dalam perjanjian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Untuk apa Musa menuliskan tentang perjanjian 1 ayat 1 sampai 3 kalau dia tidak mengimaninya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Ya, jadi jelas sekali di dalam perjanjian lama itu memang tidak tertulis secara eksplisit, tapi di dalam perjanjian lama itu Musa sudah menuliskan tentang itu dalam perjanjian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita sudah. Jangan lanjut. Ya, terus saya lanjutkan lagi. Masalah Elia dan Henok seperti yang saya bilang tadi ini. Kalau kita berbicara apakah Henok itu suci, hidupnya tidak berdosa, kita bilang Henok itu berdosa. Amsal 16 ayat yang ke-9 tadi. Orang memikirkan jalan tetapi otoritas Tuhan yang terjadi. Apa alasan Elia dan Henok itu terangkat ke surga? Ya karena dia bergaul dengan Allah. Itu karena dia bergaul dengan Allah. Jadi tidak ada yang kontradiksi yang saya sampaikan terhadap Uni. Ketika kita ingin percaya di dalam iman Kristen itu gampang kan saya bilang. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus ada lanjutannya. Buah dari iman percaya kita itu apa? Kita harus mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus hidup seturut dan segenap dengan firman Tuhan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat ke-26. Itu ya. Nah jadi saya rasa saya sudah cukup menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Uni. Nah kalau memang Uni belum mengerti juga, nanti ini boleh tambahkan. Terus Uni tadi bertanya, gimana Allah itu memerintah menyembah Yesus? Oke, saya buka lagi dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang-orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh kebenaran. Itu datanya Uni. Oke, saya minta waktunya kurang lebih 1 menit ya. Saya tanggapi dulu apa yang menjadi jawaban. Ya, silakan. Uni tadi bilang memilih ikut menjadi atau tidak. Karena apa? Nabi-nabi itu kan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi. Terus kita sebagai manusia ini memilih mengikuti enggak dengan petunjuk-petunjuk Allah yang sudah disampaikan kepada Nabi. Terus kita sebagai manusia ini memilih mengikuti atau tidak. Lah tetapi Uni di sini tertulisnya seperti ini. Sebentar ya. Quran pelan-pelan ya. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Sudah ditetapkan ini, Dia akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Seperti yang saya bilang tadi, ketika saya ini sudah disesatkan, seperti apa saya ingin percaya kepada Nabi, sedangkan saya sendiri sudah diberikan ketetapan untuk disesatkan. Seperti apa saya bisa percaya terhadap Nabi? Itu mungkin Uni bisa menjelaskan. Itu satu pertanyaan saya. Dengan itu saya tambahkan, karena Uni tadi berkaitan dengan Tuhan Yesus itu baru hadir di abad pertama. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad menerima wahyu di umur 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu di umur 40 tahun. Seperti apa eksistensi Allah Uni sebelum Nabi Muhammad itu menerima wahyu? Seperti apa keselamatan itu sebelum Nabi Muhammad itu menerima wahyu? Saya coba bawa di situ. Silakan ditanggapi dan jelaskan. Uni harus ulangi lagi dan bahkan Uni harus tunjukkan ayatnya supaya Oki paham betul yang menyesatkan tadi, karena itu diulang-ulang lagi ya.
Mungkin Uni akan tunjukkan ke Oki ayatnya ya. Nih, Oki perhatikan ya. Kan Uni bilang, tadi sudah Uni bawa surat Al-Lail, Uni bawa ayat-ayat di mana Allah memberi petunjuk, Allah memberikan dua jalan kemudahan. Perhatikan ini Oki. Ya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, oke? Jadi orang-orang yang disesatkan ini sudah ditetapkan memang karena dia orang fasik, dan memang ini sudah ditetapkan. Kenapa? Loh, kan kita bicara tentang Tuhan. Masa ada Tuhan yang nggak tahu apa yang akan terjadi? Tuhan itu sebelum Uni besok makan apa, dia sudah tahu besok Uni mati atau tidak, makan atau tidak. 2 tahun yang akan datang, Tuhan sudah tahu apa yang akan Uni lakukan. Ya, jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang Uni lakukan sebelum apa Uni lakukan. Paham ya? Kita bicara tentang Tuhan, kecuali ada Tuhan yang tidak mengetahui apa-apa nih. Ngeri ini kalau Tuhan kayak gini nih. Tuhan bikin manusia coba-coba, ya. Tuhan tahu bahwa Adam itu akan salah, maka karena Tuhan mau menunjukkan cara minta ampun, diajarkan cara minta ampun. Kecuali ada Tuhan yang nggak tahu, bikin manusia kok coba-coba, ternyata kilaf salah, ternyata mati, menyesal Tuhan membuat manusia, akhirnya dibunuhi manusia. Ini nggak masuk akal. Berarti Tuhan ini nggak maha mengetahui. Allah menciptakan manusia sudah tahu apa yang akan dipilih oleh Oki, apa yang akan dipilih oleh Oni. Ya, tapi Allah tetap memberi petunjuk. Nah, itu satu ya. Oni sudah tunjukkan surah Al-Baqarah tadi. Nah, lanjut lagi Oki. Oki bertanya eksistensi Allah. Oki dalam Al-Quran itu dikatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada Nabi Musa yang diberikan Taurat untuk umatnya. Eksistensi Allah ada di situ. Makanya Allah mengutip kembali dengan bahasa Arab apa yang pernah dialami Nabi Musa. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Oki Kristen, Uni Islam, kita berdua sama-sama mengklaim bahwa Tuhannya Abraham Tuhan kita. Tapi pada faktanya Abraham bukan Kristen. Kristen baru muncul di Antioquia. Islam itu secara esensi sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Karena kata Islam itu adalah karakter makhluk yang tunduk patuh kepada Allah. Maka Adam itu aslam, Abraham itu Islam. Karena Abraham itu patuh ketika Allah perintahkan untuk kurbankan anaknya yang tunggal dan anak sulungnya, yaitu kalau dalam Islam adalah Ismail, dalam kalian adalah anak sulung, anak tunggal adalah Ishak. Agak lucu memang karena Ismail anak pertama, bahkan dia anak sulung, ya. Tidak pernah Ishak menjadi anak sulung karena dia anak kedua. Nah, para nabi itu aslam, karena aslam itu hakikatnya adalah esensi manusia yang patuh kepada aturan yang adalah Islam. Makanya dikatakan Muslim. Yahudi itu nama etnis, Kristen itu nama kelompok. Ya, tolong dipahami itu secara esensi. Eksistensi Allah itu apa? Sebelum kata Allah ada sebagai Tuhan, dia sudah Tuhan. Makanya orang di Arab itu memanggil nama Allah, tapi tidak pernah dijadikan sebagai generic name. Makanya kalau kalian Kristen ditanya kenapa kalian pakai kata Allah, lah orang Arab Kristen dulu sudah lebih dulu pakai kata Allah. Inilah bukti nama Tuhan tidak pernah berubah, tetap Allah. Coba perhatikan, dalam Septuaginta apa nama Tuhan? Tidak ada, tapi kata Theos yang ada. Kemudian pada abad ke-10 teks Mesorah terbentuk, baru dituliskan Yod He Vav He. Ingat ya, teks Mesorah itu hadirnya di abad ke-10 loh, ya. Baru ada Yod He Vav He. Sebelumnya kalian cuma punya Septuaginta, ada nama Tuhan dalam situ? Tidak ada, yang ada Theos. Maka nama Allah itu hanya Allah lah Tuhan yang jelas-jelas eksplisit namanya ada dalam kitab suci. Dalam kitab kalian, versi terjemahan, bahkan kalian pakai kata Allah dan YHWH. Yod He Vav He itu banyak yang mengatakan itu nama tetragramaton. Tapi coba Uni tanya, bagaimana cara melafazkan nama Tuhan? Masa nama Tuhan nggak bisa dilafazkan? Nah, inilah kenapa Uni katakan eksistensi Allah itu dengan Allah berfirman bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Eksis Allah. Ada Musa alaihissalam. Eksis Allah. Walaupun Oki mengklaim bahwa itu adalah Yesus. Sementara Oki punya kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada satu Tuhan bernama Yesus dengan esensi baik manusia ataupun roh. Tidak ada sama sekali entitas bernama Tuhan yang bernama Yesus dalam kitab perjanjian lama. Maka Uni tegaskan, Henok Elia itu beriman kepada Tuhan Bani Israel. Betul, tapi bukan kepada Yesus. Oke, tunjukkan data secara eksplisit, bukti eksplisit bahwa ada Tuhan bernama Yesus yang dikenal Henok dan Elia yang masuk ke surga. Sebutkan. Kalau tidak ada ya jangan katakan ada. Tunjukkan datanya. Karena Oki sering minta data sama Uni, kali Uni minta data tertulis. Tunjukkan data ada Tuhan bernama Yesus. Kalau tidak berarti Henok tidak beriman kepada Yesus. Itu poinnya. Oke, Uni. Ya, saya tanggapi dulu ya. Buktikan secara eksplisit. Oke. Uni, kalau Uni berbicara secara eksplisit, Elia dan Henok beriman kepada Yesus. Saya nyatakan itu tidak ada. Tetapi saya bisa jelaskan ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Sebentar ya, saya bacakan aja biar enak atau saya tunjukkan. Bentar, saya lupa ayatnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada kata Allah.
Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah, ada kata roh, melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah, ada kata firman. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa Musa menuliskan ini ketika Musa tidak mengimaninya? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Untuk apa? Untuk apa Nabi Musa menuliskan ini ketika Nabi Musa tidak mengimaninya? Jelas-jelas di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu nih. Jadi kalau ini minta secara eksplisit tertulis Yesus tidak ada, tapi jelas sekali berfirmanlah Allah. Karena apa? Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu ya Uni Rifa ya. Nah, tadi Uni Rifa menjawab pertanyaan saya ya. Orang-orang fasik itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Benar seperti itu ya, apa yang Uni sampaikan tadi dari Al-Baqarah yang dibawakan. Orang-orang fasik itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Di mana letak keadilannya? Ketika orang-orang fasik itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Seperti apa Oki ini, misalnya orang fasik. Seperti apa Oki ini mau berubah? Sedangkan saya ini sudah ditetapkan. Itu yang Uni sampaikan. Terus seperti apa saya mendapatkan free will saya ketika saya sudah ditetapkan? Ini narasi yang Uni bawakan tadi. Saya minta Uni lebih mempertegasnya. Karena apa Uni? Kemarin Uni bicara tentang keadilan. Kami itu punya Allah yang adil. Nah, seperti apa Allah yang adil ini? Ketika orang fasik ini sudah ditetapkan untuk berdosa, sudah ditetapkan untuk tidak selamat. Meskipun Nabi Muhammad menerima wahyu, ketika orang fasik ini sudah ditetapkan dia tidak akan bisa selamat. Oh, dia sudah ditetapkan kok. Itu saya minta tolong, saya tidak mengulang-ulang, sebenarnya ini saya cuma minta penekanannya saja, penegasannya, karena ketika Uni tadi bawa kalau orang-orang fasik itu sudah ditetapkan untuk berbuat dosa, nah itu bertentangan lagi dengan Allah itu kan adil. Loh, seperti apa keadilan Allah ini ketika orang-orang fasik ini sudah ditetapkan loh untuk berdosa? Seperti apa lagi tentang keadilan Allah? Itu, saya tidak akan menambah pertanyaan dulu, saya cuma minta penegasan. Takutnya nanti kalau saya menambah pertanyaan yang satu ini saya belum mengerti benar-benar paham dari penjelasan ini, malah ditambah lagi yang lain, saya enggak dapat poinnya nanti. Itu kan sayang sekali, saya tidak dapat pengetahuan juga, saya tidak menambah wawasan juga kan. Gitu, siapa tahu kan dari diskusi ini kita menambah wawasan, kita lebih tahu tentang iman Islam itu seperti apa. Ya jadi itu dulu aja Uni, saya minta penegasan itu dulu ya Uni ya. Dari narasi Uni tadi, orang-orang fasik itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Seperti apa letak keadilan Allah ketika orang-orang fasik itu sudah ditetapkan untuk berdosa? Orang-orang fasik itu kan ciptaan Allah juga. Silakan Uni Rifa ya. Saya tidak menambah dulu pertanyaan. Oke, ini Uni kasih ayat langsung, mungkin Oki salah paham ya. Oki pahami ya, baik-baik ya. Bentar nih, kita mulai dulu waktunya Uni. Oke. Sorry ya Uni ya, potong ya. Siap, apa-apa. Habisin aja dulu waktu ini. Ya. Jadi habis satu kali lagi kita. Baru kita ini. Oke, terima kasih telah jujur mengakui bahwa tidak ada Yesus sebagai Tuhan dalam perjanjian lama, hanya firman. Nah, ini yang Uni gugurkan dari ayat Yohanes 6:14 itu ya, bahwa satu-satunya jalan menuju Bapa adalah Yesus. Ternyata Yesus tidak pernah menjadi satu-satunya jalan, bahwa Henok dan Elia ke surga tanpa Yesus. Itu poin penekanan Uni. Ya gagal, hancur, lebur ayat itu. Dan yang kedua adalah, kalau beriman kepada Yesus menjadi satu-satunya jalan, maka Musa itu bukan beriman kepada Yesus adekku, karena tidak pernah Musa menganggap bahwa firman adalah Tuhan sebagai Yesus. Gugur lagi doktrin tentang Yesus satu-satunya jalan sebagai keselamatan. Nah, kita pahami ayat ini pelan-pelan. Oki, baca baik-baik ya. Perhatikan Oki. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan, Dek, seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Ini orang beriman tahu nih, Dek, karena mereka punya akal. Ya, ulul albab mereka ini, karena mereka berpikir. Nanti di ayat lain mereka ulul albab. Tetapi mereka yang kafir ini tahu nggak artinya apa? Mereka yang kafir ini mereka yang menolak, mereka yang menutup diri, Dek. Bukan mereka yang sudah tertutup dari kecil. Tidak, kafir itu artinya diberi petunjuk mereka tolak. Kayak Oki nih, dikasih info masih tolak, berarti Oki kafir. Bukan berarti Allah yang menentukan Oki dari awal kafir, kan udah dikasih petunjuk sama Allah tapi Oki tolak. Apa maksud? Maka orang kafir ini bertanya, apa maksudnya? Mereka nggak ngerti-ngerti juga walaupun dijelaskan kayak Oki ini nih. Nah, maka Allah menjawab di sini, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, termasuk Oki, karena Oki memilih sesat, dan dengan itu banyak yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan Oki. Ini keadilan Allah di sini nih, Dek.
Tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Orang fasik ini bukan suku, Dek. Orang fasik ini orang yang keluar dari kata fasako, Dek. Orang yang keluar dan menyimpang dari apa yang seharusnya dari akalnya. Yang kejam itu ini, Dek, Mas. 58 nomor 3, baca, Dek. Di komparasi apple to apple, Dek. Baca, Dek. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang, Dek. Dek, sejak lahir loh, Dek. Dek, kalau menurut Adek Uni adalah fasik, maka Tuhan Adek telah menentukan sejak lahir Uni fasik. Ini yang gak adil, Dek. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat, Dek. Dek, dalam kandungan mereka udah sesat loh, Dek. Perhatikan, Dek. Mazmur 58:34. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung. Dengar ya, Dek, yang kejam itu Tuhannya Adek. Dari kecil dari dalam kandungan sudah ditentukan, Dek. Ya. Bahkan Paulus sendiri sudah ditentukan sebagai rasul padahal dia jahat. Aneh Tuhannya, Adek. Tapi kalau Allah, bukankah Islam itu syariatnya kepada orang berakal dan balik, Dek? Dek, anak kecil itu nggak dibebani syariat, nggak diwajibkan sholat, Dek. Setelah berakal dan balik baru diwajibkan, Dek. Kalau nggak baru dihukum, Dek. Nggak ada tuh, Dek, dalam Islam itu anak bayi wajib sholat, Dek. Mereka belum berakal dan belum balik, Dek. Mereka nanti baru memilih mereka mau keluar atau nggak makan. Nanti Allah izinkan mereka sesat dengan memberikan kepada mereka jalan mudah untuk masuk neraka jahanam. Kayak Edis tuh, Dek. Baca Al-Quran makin sesat dia, Dek. Dia baca Al-Quran makin dipelintir sama dia. Kenapa? Dia yang milih. Allah bantuin dia tuh. Silakan baca Al-Quran untuk supaya kau semakin tersesat. Allah bikin perumpamaan supaya kau semakin tersesat. Kenapa? Kau yang pilih. Sudah diberi petunjuk. Tidak ada dalil Yesus mengatakan dia adalah Theos. Tidak ada dalil bahwa Yesus adalah Theos di zaman pertama, sejak Adam sampai ke Musa. Tiba-tiba masih dijadikan Theos di abad awal-awal. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, malah menyembah kepada manusia. Ini kan sebenarnya adalah kita diperintahkan untuk memilih. Tahu tidak arti fasako? Kata fasako dalam bahasa Arab itu keluar, Dek. Ini ada jalur nih sebagai manusia, nih pakai akal, nih pakai hati, pakai petunjuk dari Allah nih. Pertama akal, hati, terus petunjuk, yaitu dalil kitab suci. Kan dari kitab suci orang Yahudi bilang Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Lah Oki keluar. Apa kata Oki? Allah itu manusia. Jangankan menyesal, mati pun bisa. Ini baru fasako. Maka Allah semakin membiarkan Oki bermain-main dalam kesesatan. Oki yang pilih. Kan ada akal tuh. Masa ada Tuhan mati? Dan lagi pula Oki sudah tahu bahwa Henok dan Elia itu manusia berdosa yang bus ke surga tanpa Yesus. Maka gugurlah pernyataan Yesus yang mengatakan, akulah satu-satunya jalan menuju Bapa. Emang pernah Henok kenalan nama Firman, Dek? Coba tunjukkan kepada Uni ayat bahwa Henok mengenal Firman, Tuhan pribadi kedua dari Tuhan Bapa. Kalau ada ayatnya baru Uni kaget. Oh iya, berarti Henok mengenal Yesus tuh. Berarti cuma Yesus satu-satunya jalan keselamatan tuh. Henok aja selamat tanpa Yesus, kenapa berani-beraninya Yesus mengatakan akulah satu-satunya jalan keselamatan? Nggak mungkin Tuhan berbohong. Ya, kecuali memang Oki mengakui Yesus lupa kalau ada yang selamat tanpa dia. Ya, gitu. Itu kontradiksi. Terima kasih. Berapa putaran lagi kita? Satu ini saya menanggapi Uni, terus Uni menanggapi saya closing statement, Uni closing. Habis itu closing. Ya. Siap. Siap. Uni, saya jawab dulu ya pertanyaan dari Uni Rita. Apakah Musa itu menyembah Yesus? Loh betul, Nabi Musa itu menyembah Yesus. Di mana datanya? Di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. SREY. Jelas datanya. Apakah Nabi Musa menyembah Yesus? Betul. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. SREY. Apakah Musa mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus? Lah untuk apa Nabi Musa menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3? Kan saya bilang tadi. Ketika Uni bertanya, apakah Musa ini mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus? Lah untuk apa Nabi Musa menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3? Gitu loh. Kalau Uni bertanya, apakah Nabi Musa bertemu dengan Tuhan Yesus? Sudah saya jawab, bertemu. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. SREY. Udah. Nah terus Nabi itu nih dari mana dia bisa mengenal Allah ini? Dari mana? Nabi-nabi itu dari mana dia bisa mengenal Allah kalau tidak melalui Roh Kudus? Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada nabi-nabi itu bisa mengenal Allah. Itu ya. Jadi kalau Uni bertanya kenapa firman itu dikaitkan dengan Tuhan Yesus lagi? Saya jawab lagi nanti di dalam Wahyu 1 ayat 8. Datanya. Itu ya, jadi kalau Uni bertanya di mana Tuhan Yesus mengenal Musa, menyembah Musa, ya betul dah. Musa menyembah Tuhan Yesus. Keluaran 3 ayat 14 jelas sekali. Aku adalah aku. SREY. Terus kalau Uni bertanya, apakah Nabi Musa mengenal Bapa, Putra dan Roh Kudus? Loh, Nabi Musa yang menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kan? Lah kalau dia tidak mengenal, buat apa dia menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3?
Nah, itu ya. Nah, terus apa tuh? Aku mau nyari apa tuh? Ini buku sampai ke bawah-bawah ya kan. Saya ini dulu ya, Uni ya. Oke Uni, saya tinggalkan yang itulah. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir saya. Silakan Uni tanggapi ke pertanyaan. Tapi nanggung ya kalau saya ngasih pertanyaan ya Uni ya. Kalau saya ngasih pertanyaan nanggung, gak apa-apa saya tanya aja. Terakhir. Oke Uni. Bukhari 2548. Saya bukakan datanya. Silakan Uni tanggapi dan bantah lagi jawaban saya. Beliau berseru, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani bin Abdi Manat, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sofiah bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela sedikit pun di hadapan Allah. Ketika Uni tadi bilang, ketika kita mempunyai free will, kan kita sudah diberikan petunjuk melalui Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad aja tidak bisa menyelamatkan, seperti apa kita ingin selamat? Di dalam Bukhari 2548, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Allah, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Silakan Uni tanggapi ini. Dan saya tadi sebenarnya saya tidak dapat data ya ketika Uni tadi bernarasi kalau Musa itu agama Islam itu udah ada di awal. Saya minta datanya dari yang Uni narasikan tadi ya. Karena Uni tadi bernarasi tetapi tanpa data. Kalau yang lain Uni Rifa menunjukkan data, tapi yang tadi tidak saya dapatkan datanya ya. Saya minta datanya dengan Uni Rifa. Silakan Uni Rifa. Oke, pertama ego Emi dulu ya. Ini perhatikan, oke ya. Ini ngeri nih kalau bertuhankan kepada orang yang bilang akulah aku nih. Bahaya. Karena bahkan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 24 nomor 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan oh ya, sorry. Nih ya. Ini Oki perhatikan ya, hati-hati Oki nih. Oki termasuk yang nih. Matius 24 nomor 5. Oki Yesus gara-gara dia berkata akulah aku, ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Perhatikan bahasa aslinya ya. Akulah Mesias di sini menggunakan kata apa? Ego. Ya, kata ego. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ego Emi, itu adalah dasar yang sangat lucu ketika menuhankan seseorang. Ketika dia berkata akulah dia. Adekku, orang Israel itu sedang menunggu Mesias, bukan Tuhan jadi manusia, Dek. Sejak kapan ada orang Israel menunggu Tuhan jadi manusia? Yesus itu berkata akulah dia, bukan akulah Tuhan. Akulah dia siapa? Mesias, Dekku. Sejak kapan Mesias itu dibuatkan adalah Tuhan yang jadi manusia, Dek? Kalau kamu menuhan, kalau yang berkata itu siapa coba? Esher-Eye. Aku adalah aku yang mengutus aku. Justru Musa yang mengatakan itu. Tuhan sampaikan firman itu ke mulut Musa. Musa ucapkan. Kalau mau menuhankan manusia yang berbicara itu, mending Musa aja deh sekalian. Ego Emi tadi, akulah aku, Esher-Eye, Dek. Nah, tentang Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad tidak dapat membela. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memiliki syafaat. Syafaat itu apa? Kelebihan yang diberikan kepada beliau untuk menyelamatkan orang kalau Allah izinkan. Beliau nggak dapat menyelamatkan kalau Allah nggak izin. Beliau bisa menyelamatkan kalau diizinkan. Mana dalilnya? Nih, ya, Sahih Bukhari nih, Sunan Tirmizi nih. Baca deh, lihat depan deh, ini data deh. 2357 deh. Lihat deh depan deh. Nih. Lihat nih, baca baik-baik nih. Aku meminta Nabi SAW agar memberi syafaat ya pada hari kiamat deh. Beliau bersabda, aku akan melakukannya. Ia bertanya, wahai Rasulullah, kemana aku mencari baginda? Ada dek syafaat dek. Syafaat itu adalah ya kemuliaan yang diberikan kepada Nabi untuk bisa menyelamatkan orang atas izin Allah, bukan seenak Nabi. Nabi nggak bisa selamatkan istrinya, ibunya, bapaknya. Emang dia suka-suka nenek moyangnya? Tidak. Dia mampu menyelamatkan yang Allah izinkan untuk diselamatkan. Kembali lagi di awal, yang menjadi juru selamat siapa sih? Allah. Nabi Muhammad ini dipakai oleh Allah menyelamatkan orang. Dalilnya mana? Neraka jahanam? Yesus bisa nggak mengeluarkan manusia dari neraka? Kalau Yesus tidak bisa mengeluarkan manusia dari neraka, jangan katakan dia juru selamat deh. Sementara nih Nabi SAW, syafaatku untuk pemilik dosa-dosa besar. Bayangkan ini Nabi kami loh. Nih, bahkan Tuhannya tidak bisa mengampuni orang yang menghujat Roh Kudus loh. Ngeri loh. Tuhan nggak bisa mengeluarkan manusia dari neraka, tidak bisa mengampuni dosa menghujat Roh Kudus. Nih, Nabi kami bisa nih. Syafaatku untuk pemilik dosa besar umatku. Berkata Abu Isyah, di sini Hasan Sahih Gharib melalui sanad ini dalam hal ini. Sahih. Bayangkan, tapi Nabi kami itu, kenapa coba?
Kalau Nabi kami adalah orang yang ingin memuliakan dirinya, apa salahnya? Wahai istriku, kau masuk surga. Wahai anakku, kau masuk surga. Berarti ini palsu nih Nabi ini, karena ingin menyelamatkan keluarganya aja. Tapi bayangkan Nabi kami menyebutkan siapa? Abu Bakar, Utsman, Umar, itu bukan keluarganya loh. Ya, sahabat yang bersama dengan beliau, itu baru dipastikan surga. Apa salahnya beliau mengatakan Fatimah pasti surga, Aminah pasti surga, Abdullah pasti surga, Abdul Muthalib pasti surga. Inilah Nabi kami menunjukkan bahwa sebagai Nabi dia nggak bisa seenak udelnya aja menyelamatkan. Dia bisa memberi syafaat kalau Allah mengizinkan. Dek, kan yang penyelamat Allah, Dek. Nabi itu dipakai buat membantu menyelamatkan. Syafaat itu dalilnya sahih. Dalil itu tidak kontradiksi. Ya, nah itu bukan Nabi kami tidak menyelamatkan. Bahkan Nabi kami mengatakan kullu ummatin yadkhulul jannah. Nah, saya tunjukkan dalil Islam itu sudah ada ya. Nabi Ibrahim itu Muslim, Nabi Isa itu Muslim karena Hawariyun Muslim nih. Nabi Ibrahim Islam nih. Ya, ntar ya. Bentar ya adiknya, sabar ya adiknya. Nih, tunjukin data itu. Buka data lagi nih, lama. Data yang nggak dipersiapkan harus ada buka. Ya, tunggu nih, lelet nih HP ini nih, teh. Tengok nih, tengok deh, HP ini lelet. Ya, jangan bilang ini ngabur-ngabur waktu nih. Ya, loading. Minta Ya, ganti iya. lah ini, masa lelet. Teman-teman mana ini? Sinyal lah, cepet lah. Kalian ini dari tadi Uni itu lab loh, handphonenya nggak bisa gerak. Ini lelet, nggak kasihan kalian mau nih. Lelet nih. Lelet nih, bentar ya. Teman-teman tag dong di bawah dalil Nabi Ibrahim itu Muslim ya, Aslam kata Allah tuh. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan dia Aslam. Ya, nah bentar. Itu dalil tuh kalau Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Bentar ya. Bentar ya. Sorry ya guys. Kan Oki minta data, kita tunjukkan lah. Sorry ya, bukan data habis guys, emang signal di internet itu agak bermasalah. Maaf ya. Nih, Al-Baqarah 123. Makasih guys. Gitu dong netizen, bantuin aku lah. Al-Baqarah 123. Netizen jangan cuma nonton aja. Bantuin lah. Al-Baqarah 123. Oke. Bentar ya Oki, ini ayatnya 131 132 ya. Al-Baqarah 131. Nah ini Dek. Bayangkan ya Dek ya, inilah. Nah ini penjelasan sekaligus di sini. Baik-baik bagi ya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Nih. Idza qala lahu rabbuhu aslim. Nah, Dek, aslim Dek, asal kata dari Islam ya Dek. Berserah diri Dek. Ya, aslim Dek. Ya, berserah diri. Artinya patuh kepada Allah. Maka dia menjawab, ya, aku berserah diri. Apa dia? Qala aslamtu. Aslamtu Dek dia Dek. Aslamtu dia Dek ya. Ini Ibrahim Dek ya. Ya. Sebelum Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dulu ya Dek. Ya Dek, ya Dek. Ya. Nah, itu dalilnya. Kalau Kristen baru ada di Antioquia Dek, karena Yesus baru lahir Dek. Ya, Berarti itu ada waktu pengikut Kristus. ya, ini ya, Sebelumnya tidak ada pengikut Kristus. Aku closing statement Gimana nih? langsung menanggap ya. Habis itu ini closing statement langsung menanggap ya. Part ketiga dong, seru nih Mas. Belum selesai nih konsep keselamatan nih. Jangan besok, nanti nih. Berapa hari lagi nanti sepi yang nonton. Ya udah jangan besok-besoknya lagi. Kapan-kapan. Ya. Nanti gini, nanti kasih nomor WhatsApp-nya, kita chat, nanti ada tema baru yang mau kita angkat. Siap. Oke, silakan pelajari dulu materi, Uni pelajari dulu materinya, lebih enak begitu ya. Oke, silakan diterima. Ya. Saya tanggapi dulu ya apa yang ini bawakan tadi di dalam Al-Baqarah 16 berapa tadi? Al-Baqarah 130. Al-Baqarah 130. Siapa yang membenci agama Ibrahim? Yang 130 ya? Siapa yang membenci agama Ibrahim selain 3233 Dek, coba Dek. 32. 3233 Oke. Dek. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya, yang demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat yang ke-33-nya, apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata anak-anaknya, apa yang kamu sembah seperti hewanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan Maha Esa, hanya kepadanya kami berserah diri. Ini yang Uni jelaskan tadi dengan saya, kalau Musa itu beragama Islam. Itu yang saya minta datanya sama Uni Rifa. Itu yang saya minta Uni ya.
Yang saya minta datanya itu. Nah, Uni bilang tadi membantah pertanyaan hadis yang saya bawakan. Nabi Muhammad itu memang tidak menyelamatkan. Lah seperti apa di dalam surat An-Nabiyah? An-Nabiyah itu surat berapa lupa aku. Bentar ya. An-Nabiyah itu surat Al-Asr lupa aku ya kan? An-Nabiyah surat ke-21 ya? Surat ke-21 ayat 107. Ketika Uni Rifa tadi bilang kalau ini ya, kami tidak mengutus engkau dalam kurung Nabi Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lah kalau Uni Rifa tadi bilang Nabi Muhammad itu tidak menyelamatkan, seperti apa dengan An-Nabiyah 107? Mengutus rahmat bagi seluruh alam. Itu seperti apa dengan An-Nabiyah 107? Kalau Uni bilang Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan. Semua atas izin dari Allah. Itu ya, seperti itu ya, benar ya narasi ini ya. Kalau begitu seperti apa An-Nabiyah 107? Silahkan Uni jelaskan. Ya, mungkin closing statement saya gini ya, ini ya. Mungkin nanti kita atur waktunya. Bentar ya, lagi. Ya, saya tidak akan closing statement lagi. Saya cuma minta Uni membantah itu. Mungkin nanti kita atur waktunya. Tapi kalau bisa Uni, kalau bisa ya, jangan terputus-putus gitu loh nih. Jadi gini, ketika kita sudah ada di sini putus, jadi kita ngeblank nih, kita mau bicara kemana lagi itu. Jadi kalau bisa misalnya nih 2 jam kita diskusinya ya jangan ada terputus gitu loh nih. Nah nanti kita siapkan waktunya kapan yang benar-benar jadi kita itu. Jujur nih, Oki itu orangnya gini, kalau udah ada di sini tiba-tiba keputus, nanti ngeblank dulu nih, apa yang mau ditanyakan gitu. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan dari roh kegelapan ya. Jadi itu ya, pokoknya jangan sampai, kalau kita kan nggak tahu teknis ya, kalau teknis betul. Itu kan gitu ya, teknis itu kan kadang-kadang kita terganggu, itu nggak kita harapkan, bukan kesengajaan. Boleh. Enggak. Oke tahu itu, makanya nanti kita atur waktunya yang benar-benar itu. Nanti Oki DM Oki sama Unian, Nandar juga punya sih sebenarnya WA. Siap gitu. Ya. Oke, aku cuma mau sampaikan buat teman-teman yang di bawah, ya jaminan keselamatan di dalam iman Kristen itu jelas sekali ketika kita ingin selamat. Maka kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti di situ aja. Buah dari iman yang sejati itu Yakobus 2 ayat ke-26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang saya mau sampaikan buat teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat Uni Rifa, terima kasih banyak juga untuk waktunya. Benar-benar mempersiapkan semuanya sampai mau live di KP ya kan, luar biasa sekali. Kita apresiasi buat Uni Rifa. Buat teman-teman muslim juga terima kasih banyak untuk kesempatannya ya, kita bisa berdiskusi masalah lintas agama. Silakan Uni Rifa. Tadi ini menanggapi sekaligus closing. Teman-teman perhatikan, oke adikku sayang, sekali lagi Uni tekankan ya adikku, Allah itu as-salam deh, Allah yang menyelamatkan. Nabi Muhammad itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri sebagaimana Yesus adikku, kecuali Tuhan yang mengizinkan adikku sayangku. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Yesus, Nabi Daud, Nabi manapun tidak bisa berbuat apa-apa dek, kecuali Allah yang izinkan mereka dimampukan bermukjizat, memberi syafaat. Batu Hajar Aswad itu bukan menghapus dosa. Amalan kami mencium batu Hajar Aswad yang menghapus dosa. Bukan berarti batu Hajar Aswad yang menghapus dosa. Bukan Nabi Muhammad yang menyelamatkan, tapi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menjadi syafaat bagi siapa yang Allah kehendaki, bukan bagi siapa yang Nabi kehendaki. Kalau siapa yang dia kehendaki dia bisa selamatkan, namanya manusia, dia akan cenderung kepada orang-orang yang dia cintai. Bahaya. Maka dia akan selamatkan ibunya. Makanya kemarin dia tidak diperkenankan mendoakan ibunya. Kenapa? Kalau seandainya privilege-nya dipakai, diizinkan, maka dia tiap hari itu akan doakan orang yang dicintai, bapaknya, pamannya, ibunya, kakeknya. Maka bagaimana dengan umatnya? Inilah bukti bahwa Nabi kami ini nggak nepotisme, nggak diajarkan kolusi, nepotisme dan korupsi. Justru ini bentuk bahwa Nabi kami betul-betul Nabi, bahwa Allah adalah Tuhan yang adil. Mentang-mentang dia Nabi, kayak mohon maaf nih, kalau keselamatan hanya datang dari suku Bani Israel, kan rasis banget tuh bangsa lain nggak dianggap. Kalau Nabi kami nggak gitu. Maka Nabi Muhammad itu menyelamatkan seizin Allah. Makanya Uni bacakan dalilnya, kullu ummatin yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Syafaat di hari akhirat nanti itu pun seizin Allah. Makanya Allah perintahkan, keluarkanlah sebagian mereka yang sudah masuk neraka yang ada sebiji dzarrah dalam hatinya kata-kata la ilaha illallah. Ada dalilnya itu, udah ditunjukkan. Ya kalau nggak salah ditunjukkan apa belum ya, syafaat itu. Artinya Nabi kami itu tidak dimampukan dari dirinya, tapi Allah yang memampukan dia menyelamatkan. Maka apakah bisa dia dikatakan juru selamat? Kami nggak perlu pakai kata juru selamat deh. Kata yang tepat, oke sudah tunjukkan dalilnya. Rahmatan lil alamin, bukan rahmat untuk keluarganya dewe, tapi untuk alam. Siapa yang akan dirahmati oleh Allah melalui Nabi Muhammad? Yang mau.
Makanya istrinya Sayyidah Aisyah nggak bisa Nabi Muhammad membantu nanti kalau Allah tidak izinkan. Kalau Allah izinkan, siapapun bisa dia masukkan ke dalam surga. Kalau Allah izinkan, makanya dialah sebagai penyelamat ya Allah. Nah, ini Nabi Musa Muslim. Dek, memang tidak tertulis Nabi Isa itu aslam muslim seperti Nabi Ibrahim, tapi Nabi di atas Nabi Musa Uni sudah tunjukkan muslim itu ada sebagai bentuk jawaban bahwa Islam sudah ada. Pertanyaan Oki kan tadi Islam sebelum Nabi Muhammad, eksistensi Islam. Uni jawab, bahkan Nabi Ibrahim sendiri adalah Islam. Kalau Nabi Musa tidak diadakan ditulis sebagai Islam, why kenapa menjadi masalah? Bukankah Allah yang mengatakan di sini, ini Allah yang berfirman, ya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat dan mukjizat kami dan keterangan yang nyata. Artinya bukan punya Yesus. Nabi Musa nggak diutus Yesus dalam Al-Quran, tapi diutus oleh Allah. Kalau diutus oleh Allah, gelarnya adalah Rasul. Kalau gelarnya Rasul adalah, maka mereka adalah orang-orang yang bergelar apa? Kalimullah. Loh, Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah loh, Dek. Kalimullah, Dek, kekasih Allah, Dek. Kalimat Allah, Dek. Iya, kalam Allah, sorry. Allah loh. Masa dia Kristen? Masa dia Yahudi? Enggak, Dek. Dia pasti Islam. Karena dia itu beriman kepada Allah yang umat Islam yang menurunkan Taurat dan Injil dalam perspektif agama Islam. Ya, itu, Dek. Jadi ketika dia sudah bergelar Kalimullah, kok dia nggak jadi Islam, Dek? Karena Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Kita kan pinter, Dek. Masa harus tertulis dia Islam sementara dia sudah dikatakan adalah Kalimullah, kalam Allah? Kan lucu, Dek. Sama seperti ini. Kenapa harus dikatakan Uni adalah perempuan sementara Oki melihat bagaimana kecantikan Uni? Masa Uni harus ngaku lagi, saya perempuan, Oki? Oki kan tahu. Kecuali Uni pernah terdeteksi operasi kelamin tuh, baru Oki ragukan keperempuanan Uni. Jadi kita ini punya logika, Dek. Punya berpikir, oh iya ya, sudah pasti dia Islam lah. Kan dia Kalimullah, dia kan kekasih Allah, dia kan kalimat Allah, kalam Allah. Pasti dia Islam lah. Pasti bukan Kristen. Nah, jadi konklusi Uni adalah, satu, epistemologis keselamatan dalam Yesus itu tidak jelas. Pertama, Uni meminta dalil keselamatan manusia seluruh alam, tapi Oki hanya mengatakan Yesus menyelamatkan untuk siapa yang telah dibuat rencananya sejak semula, yang kemarin Oki jelaskan. Itu di abad pertama, itu pun orang Kristen. Kasihan itu mereka yang sudah berdosa mati dalam dosanya. Tapi Henok dan Elia selamat, agak lain ini. Ya, nah, maka keadilan tentang penyesatan, Oki tidak menyentuh kitab Mazmur 58 tadi ya. Sementara kalau dalam Islam kan tidak sejak lahir, tapi sudah diberi petunjuk dulu, ya. Nah, besok kita bahas itu, ya. Tuhan menyesatkan besok. Bagaimana keadilan Tuhan? Keren tuh. Nggak kedengaran, Dek? Kedengaran. Kalau Uni mau di sesi ketiganya nanti, kalau Uni mau, ya Uni, kedengaran nggak? Aman nggak suaranya? Kalau Uni mau di sesi ketiganya nanti keselamatan langsung ke penebusan dosa aja, langsung ke penebusan dosa. Gimana? Kepenebusan dosa, ya. Setelah penebusan dosa ada syubhat yang terperinci. Satu lagi, ya, bukan penyesatan. Bagaimana free will dan penyesatan dan kesesatan dan orang-orang yang berbeda agama. Terus kita bahas tuh dalam Kristen seperti apa, dalam Islam kenapa, bagaimana ya. Ya kalau ini mau, berarti kita insya Allah sekali seminggu. Oke, nggak apa-apa, malam. Ya. Ya, nanti kita atur lewat hijau lah ya. Boleh. Tadi MDM-an aja. Selagi Oki nggak bosan diskusi sama Uni sangat senang sekali diskusi sama Oki. Jujur Uni respect sama Oki. Pertama, Oki adalah orang yang, kalau Uni bilang orang Kristen harus bangga sama Oki ya. Selama ini mereka melihat kiamat, Edis, si Rasmi diwakili sama orang-orang seperti mereka. Hari ini tuh Uni saja yang bukan Kristen tuh bisa bangga sama Oki karena Oki santun, tidak menggunakan kata-kata kasar, bermartabat diskusinya. Harusnya orang Kristen bangga dengan Oki. Kenapa? Oki seharusnya representasi Kristen yang baik lah. Orang seperti Oki oknum sih, Dek, jarang-jarang. Canda Oki. Canda. Ya, benci ya. Banyak sekali ya. Canda. Oke lah, Uni terima kasih banyak ya Uni ya. Nanti kasih nomor ya.